Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di my YouTube channel Ari Solo. Banyak pertanyaan masuk dari teman-teman. Bagaimana cara membedakan lagu yang sudah kering atau nada yang sudah bisa menuju ke konslet atau nada yang masih gacor atau fighter. Jadi video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran, bosku, tentang nada yang bisa menuju ke arah konslet atau lagu yang masih berkarakter fighter atau gacor. Cara memahami lowbat bisa konslet atau tidak. Banyak pertanyaan masuk dan permintaan dari teman-teman, Mas, bagaimana cara mengetahui lowbat itu bisa konslet atau tidak? Jadi gini, bosku, yang paling penting itu dari nada lagunya. Lowbat yang bisa dikatakan bahan atau materi yang bisa menuju konslet, itu lagu atau nadanya itu beda dari lowbat fighter atau gacor, bosku. Irama ngekek yang dia bawakan itu beda. Kalau lowbat fighter pasti kebanyakan naik turun nadanya. Lowbat gacor datar tapi kebanyakan timbul tenggelam suaranya. Bung. Kayak ini, kayak layar. Nah, kalau irama lowbat yang masuk dalam kategori bahan konslet, itu biasanya iramanya datar. Iramanya itu santai, bosku. Beda kalau lowbat fighter kan punya irama tapi berpower. Kalau lowbat yang dikatakan bisa konslet itu nadanya santai. Nadanya kebanyakan datar aja dia, bosku. Meskipun ada nada naik turun tapi kembali ke datar lagi. Yang kedua, dari karakter atau perilaku atau gayanya. Lowbat yang masuk dalam kategori bahan atau materi konslet itu terkadang punya gaya atau ciri khas ketika dia narik, bosku. Dia ngekek dan punya gaya. Bukan gaya aja tapi tidak ngekek. Nah, itu beda. Kadang ada teman-teman yang kirim video ke WA saya. Video lowbat yang maaf sebelumnya cuma baru gaya banting-banting kepala atau main-main kepala tapi belum ngekek. Kalau versi saya itu baru gaya aja, bosku. Karakter dia, entah karena pakan tinggi atau vitamin atau memang karakter bawaan dia. Kalau materi konslet itu memahami pertama lebih condong ke irama ngekeknya dulu, bosku. Ketika ngekek sudah kering, nadanya sudah rubah, pasti kadang keluar gaya juga. Entah kepalanya, paruhnya buka tutup, kepala geleng-geleng kanan kiri, atau kepala agak ditarik ke atas. Jadi pemahaman saya, kategori bahan atau bisa menuju konslet itu dari nadanya, bosku. Iramanya, lagunya, ketika sudah rubah lagunya, baru kedoblan. Kadang ada temen juga yang kirim video ke WA saya, sudah dobelan atau jeda rapat tapi lagunya masih factor atau gacor.
Nah, bosku, semua karakter itu bisa punya jeda rapet, bosku. Kayak Lobot Factor bisa, Gacor bisa. Tapi menurut saya lebih fokus ke pantau lagunya dulu, baru ke dobelan atau jedanya. Ketika lagu itu sudah masuk dalam kategori bahan konslet, pasti kepantau punya dobelan juga. Bisalah nyolong-nyolong ngedobel lah biasanya. Dan yang ketiga, kita pahami riwayatnya, bosku. Ini juga sangat penting. Kebanyakan lobet yang sudah rubah lagunya, yang kita bisa katakan materi bisa menuju ke konslet, punya riwayat. Semisal kayak jantan yang mati betinanya, jantan yang kita ternak terus anaknya mati, jantan yang kita ternak terus anaknya dihajar sama betina, atau yang kita ombyok tapi dihajar, yang kita jodohin tapi nggak bisa kawin, dan lain sebagainya lah. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Itu cuma contoh aja, bosku, untuk riwayat-riwayat lobet yang sering atau bermateri bisa ke konslet. Dan ada pertanyaan juga, Mas Ari kok bisa bikin lobet konslet? Bosku, saya tidak bisa buat lobet konslet, bosku. Saya cuma memaksimalkan bakat atau lobet yang sudah punya materi atau lobet yang sudah bermateri. Kok bisa dapat lobet bermateri, Mas? Lobet materi konslet itu saya dapat dari sosial media, bosku. Atau kalau enggak dari relasi teman-teman lobet juga. Ketika ada info kalau materi masuk ke saya, setelah feeling seperti yang saya jelaskan di atas tadi, baru saya ambil. Dan menurut saya 90% lobet konslet itu riwayat atau awalnya itu dari proses alami, bosku. Bukan proses yang sengaja kita buat dari nol. Proses alami yang saya maksud seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Banyak yang awalnya berasal dari seputaran kandang ternak. Secara tidak sengaja mengalami proses alami dan membentuk karakter konslet dalam seputaran kandang ternak. Itulah yang saya namakan proses alami. Ketika bakat itu sudah kepantau oleh kita yang paham, pasti bakat itu bisa jadi rezeki atau juga bisa kita maksimalkan dan baru kita orbitkan.
Terima kasih yang sudah menonton video ini, bosku. Jadi di sini saya bukan bermaksud menggurui dan saya bukan master atau suhu. Saya cuma berbagi pengalaman aja, bosku. Pengalaman saya kepada lobet, entah itu konslet, vector, gacor atau bahan, kurang lebih pemahaman saya itu seperti itu. Lobet, vector, gacor atau konslet itu setiap pemain itu pemahamannya beda-beda, bosku. Jadi kalau untuk video yang barusan itu menurut versi saya. Dan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.